Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kontaminasi. Kita lanjutkan bahasan yang kemarin, yaitu termokimia ya. Kalau kemarin kita hanya membahas lingkungan dan sistem, sekarang kita lanjutkan membahas entalpi ya. Oke, lanjut. Apa itu entalpi? Nah, dari bahasanya, entalpi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya kandungan energi pada suatu benda. Jadi suatu benda yang mempunyai energi satuannya atau besarannya adalah entalpi. Bisakah kita mengukurnya? Entalpi itu tidak bisa diukur secara langsung, tetapi bisa dilihat perubahannya. Ya, contohnya seperti ini misalnya. Apabila kita mau mengukur batu atau benda yang tidak beraturan, untuk mengukur volumenya, itu kan sebenarnya susah ya. Kalau kita mau menggunakan rumus volume bola, itu bukan bola. Kalau mau menggunakan rumus menghitung kubus, itu juga bukan kubus. Tapi ada cara lain yang bisa digunakan untuk mengukur volume benda tadi, yaitu salah satunya dengan menyelupkan ke dalam air. Kemudian kita ukur perubahan volume airnya. Ya, jadi kita menggunakan media lain atau bantuan untuk mengukur volume tersebut. Begitu juga entalpi. Entalpi itu tidak bisa langsung diukur, tidak ada alat ukur yang bisa menghitung entalpi secara langsung, kecuali dengan melihat perubahan entalpinya. Jadi entalpi akhir dan entalpi awal. Begitu ya. Seperti tadi perumpamaan bahwa kenaikan air itu bisa digunakan untuk menghitung volume suatu benda yang tidak beraturan. Begitu juga entalpi. Ya, tidak ada alat ukur entalpi secara langsung. Oke, lanjut. Nah, jadi entalpi itu dilambangkan dengan huruf H. Ya. Kemudian, nah ini dapat ditentukan dengan rumus delta H atau perubahan entalpi sama dengan entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Nah, disinilah tadi entalpi itu yang diukur adalah perubahannya atau delta-nya. Bagaimana cara menghitung delta-nya? Yaitu dengan menghitung H produk dengan H reaktan. Bagaimana menghitung H reaktan dan produknya? Oke, di pembahasan berikutnya nanti kita bahas. Kali ini kita fokus untuk memberitahu apa itu entalpi ya. Oke. Nah, selanjutnya entalpi itu mempunyai satuan layaknya besaran yang lain. Satuan entalpi adalah joule yang disimbolkan dengan huruf J, atau kalori ya, yang disimbolkan dengan kal. Oke. Nah, entalpi itu ada beberapa jenis, yaitu ada beberapa dapat dituliskan dengan simbol negatif ya, delta H negatif dan juga positif. Yang membedakan keduanya itu adalah apabila delta H berawalan negatif, maka reaksi ini menghasilkan panas. Sedangkan yang positif, reaksinya membutuhkan panas. Seperti itu. Jadi ada dua, yang satu membutuhkan, yang satu menghasilkan. Pada bahasan berikutnya nanti kita akan bahas tentang reaksi tersebut. Ada reaksi eksoterm dan ada reaksi endoterm. Ya. Dan positif dan negatif di sini bukan angka mutlak, dalam artian bukan kalau negatif itu kecil dan positif itu besar, bukan, tetapi itu hanya membedakan yang mana yang menghasilkan panas dan yang mana yang membutuhkan panas. Oke, jangan lupa ya, ini selingan saja, jangan lupa subscribe untuk konten ini, untuk kemajuan konten ini ke depan ya, dan saya akan selalu membuat video-video edukasi dan video yang lain. Terima kasih, dan like juga, share juga teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, macam-macam entalpi. Yang pertama di situ ada entalpi pembentukan standar. Sebenarnya banyak entalpi, macam-macam entalpi. Di sini akan saya bahas entalpi yang dominan, yang sebagai dasar untuk mengetahui entalpi-entalpi yang lain. Ya, yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Apa itu entalpi pembentukan standar? Entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi untuk membentuk senyawa 1 mol dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Ya, yang harus digaris tebal di situ adalah membentuk senyawa 1 mol dari unsur-unsurnya. Oke, seperti contoh, saya punya air H2O.
Nah, H2O ini sebenarnya terbentuk dari unsur apa? Nah, H2O itu terbentuk dari unsur H2 dan setengah oksigen atau setengah O2. Ketika H2 bertemu dengan setengah molekul O2 atau setengah mol O2 nanti akan menghasilkan senyawa H2O. Nah, hanya bedanya yang harus ditambahkan dalam reaksi termokimia yaitu nanti ada entalpi. Nah, yang di belakang ini delta H sama dengan minus 286 kJ per mol. Ya, inilah yang namanya entalpi. Nah, contoh misalnya lagi, saya punya ini analogi saja ya. Saya pengen membuat mendoan. Ya, mendoan itu bahannya apa saja? Ada tempe, ketemu dengan bumbunya, ya kan? Ketemu dengan bumbunya, maka jadilah mendoan. Kalau tadi cuma tempe, apakah jadi mendoan? Ya, tidak, nanti kalau digoreng jadi tempe goreng. Tapi ketika ketemu bumbu mendoan, tepung, nah maka jadilah mendoan. Ya, apakah langsung jadi tempe sama tepung jadi mendoan? Tidak, dia mesti memerlukan panas. Ya, memerlukan panas, digoreng dulu. Ya, di sini saya sebagai contoh saja di situ dengan delta H min 26. Ya, kayak ini entalpi pembentukan standar. Entalpi yang kedua. Oh, sebelum kedua ini masih ada contoh lagi. Ya, ada contoh lagi. Misalnya ada grafit atau karbon ketemu dengan senyawa unsur oksigen menghasilkan CO2. Delta H-nya minus 393 kJ per mol. Yang lain misalnya ada kalium ketemu dengan mangan ketemu dengan dua unsur oksigen akan membentuk KMNO4. Ya, dan seperti itu. Intinya apabila 1 mol senyawa itu harus tersusun dari unsur-unsur penyusun secara mandiri. Ya, jadi KMNO4 misalnya di situ ya tersusun dari K ditambah Mn ditambah oksigen. Oksigen tidak ada O sendiri, O mesti berdua. Dan ada beberapa unsur yang dalam keadaan di alam itu sudah dalam bentuk molekul. Contohnya oksigen, O2, N2, Cl2, ya golongan-golongan 7A atau halogen itu semuanya berdua. Jadi dalam penulisan nanti kalian harus berhati-hati. Oke. Nah, ada catatan di sini. Nah, delta H untuk delta HF elemen stabil adalah 0. Nanti semakin delta H-nya 0 untuk delta HF berarti senyawa atau unsur tersebut semakin stabil. Delta HF digunakan untuk memperkirakan stabilitas senyawa dibanding penyusunnya, ya, seperti tadi. Kalau 0 berarti semakin ke 0 berarti semakin bagus, semakin stabil. Semakin kecil delta HF, semakin stabil energi senyawa itu. Oke, semakin mendekati 0 tadi ya. Baik plus atau min, semakin mendekati 0 berarti senyawa atau unsur tersebut semakin stabil. Oke, yang berikutnya adalah entalpi penguraian standar atau delta HD0 ya. Atau H0D. Di sini entalpi penguraian standar adalah kebalikan pembentukan. Kalau tadi pembentukan, ini kebalikannya. Ya, kebalikan senyawa ke unsur dasarnya. Kalau tadi pembentukan standar dari unsur-unsur menjadi senyawa, kalau penguraian standar dibalik, ya, dari senyawa ke unsur-unsurnya. Nah, entalpinya pun terbalik. Seperti contoh seperti ini. Nah, oke. H2O menjadi H2 plus setengah oksigen. Nah, kalau tadi delta H-nya yang dari pembentukan itu negatif, maka di sini jadi positif. Delta H-nya menjadi plus 286 kJ per mol atau mol pengapin 1. Nah, seperti ini. Yang atas ini adalah reaksi penguraian, sedangkan yang bawah adalah pembentukan. Jadi dibalik, yang produk jadi reaktan, reaktan jadi produk, dan menjadi catatan di situ adalah delta H-nya juga harus dibalik. Dalam artian dibalik itu yang tadinya positif menjadi negatif. Ya, atau sebaliknya. Di sini yang saya contohkan adalah air. Udah paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, untuk yang ketiga yaitu entalpi pembakaran standar atau delta H0C combustion ya. Nah,
Entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi ketika 1 mol materi dibakar habis menggunakan oksigen pada kondisi standar. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan kalian, apa sih kondisi standar? Ya, kondisi standar di sini yang menjadi acuan adalah P dan T, ya, atau tekanan dan suhu. Oke. Contoh reaksinya. Oke, di sini saya punya senyawa C2H4. Masih ingatkah kalian di bab sebelumnya apa senyawa C2H4? Tulis di komen, ya, tulis di kolom komentar. Oke, ketemu dengan oksigen. Jadi catatan lagi di sini adalah apabila reaksi pembakaran, mesti suatu senyawa itu bertemu dengan oksigen, ya, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Oke, di sini untuk C2H4. Di sini kalian harus menggunakan penyetaraan. Kenapa C2H4-nya setengah? Ya, karena yang direaksikan adalah yang dihasilkan adalah karbon dioksida. Karena karbon dioksidanya hanya mengandung 1 mol karbon atau atom karbon, maka di depan dikasih setengah. Ya, oke. Yang berikutnya adalah entalpi pelarutan standar atau delta H0S atau HS0. Entalpi pelarutan standar adalah perubahan entalpi ketika 1 mol materi terlarut pada sebuah larutan menghasilkan larutan encer. Jadi ini pelarutan, ya. Contoh yang seperti kemarin sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu ketika kita melarutkan garam. Ya, kalian sudah ada yang jawab belum kemarin? Coba kalau garam dilarutkan suhunya naik atau turun, ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita temukan jawabannya di sini. Ketika natrium klorida garam dilarutkan menjadi Na+ aquos dan klorin atau klorid aquos, maka delta H-nya adalah plus 4,0. Ya, seperti tadi yang sudah di awal, bahwa ketika plus itu berarti dia memerlukan panas, ya, memerlukan panas. Jadi kalau perlu panas dia akan dingin. Reaksinya seperti apa? Kayak di video berikutnya nanti saya akan bahas biar tidak terlalu panjang, ya. Saya buatkan di video khusus untuk reaksi termokimia, ya, yaitu ada redox, redox bukan redox, ada eksoterm dan endoterm, ya. Oke. Contoh pelarutan yang lain. Nah, di sini yang harus diubah mindset kita, pelarutan itu tidak berarti dari bentuk padat menjadi aquos atau larutan. Di sini ada NH3, ada gas amoniak, ya. Jadi kita mendapatkan larutan amoniak itu sebenarnya bukan dari padatan tetapi dari gasnya, ya. Di situ diperlukan panas sebesar 35,2 kJ per mol. Nah, untuk di sini juga selain amoniak, asam klorida juga didapatkan dalam bentuk gas, dari bentuk gas, ya. Untuk larutannya HCl gas dilarutkan menjadi ion H+ dan ion Cl-, ya. Gitu. Ini untuk entalpi pelarutan standar. Dan untuk catatannya, jika delta HS sangat positif, zat itu tidak larut dalam air. Jadi semakin positif itu sukar larutnya. Jadi rata-rata memang untuk pelarutan standar pelarutan itu negatif, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan positif. Hanya saja kalau positif itu lebih sukar larut daripada yang negatif. Jika negatif, zat itu larut, ya, jelas larut, ya, mudah larut. Yang berikutnya yaitu ada perubahan entalpi netralisasi delta Hn, ya. Perubahan entalpi netralisasi termasuk reaksi eksoterm. Nah, eksoterm itu apa? Belum kita bahas di video kali ini, ya. Kita bahas di video berikutnya, yaitu suatu kalor yang dilepaskan. Nah, di sini ada flow-nya tuh. Kalau eksoterm berarti melepaskan kalor, membentuk 1 mol air dan reaksi asam basa pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Contohnya di sini ada natrium hidroksida sebagai basa bereaksi dengan
HCl sebagai asam menjadi larutan garam, yaitu garam natrium klorida ditambah dengan air. Jadi sebenarnya reaksi netralisasi itu adalah reaksi antara asam dan basa. Ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Tidak terlalu panjang biar kalian juga tidak terlalu bosan ya untuk belajar. Tetap semangat. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.